Mari kita belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kelas 7, bab 5 menghargai lingkungan dan budaya lokal. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. A. Mengenal lingkungan sekitar. 1. Lingkungan fisik. Lingkungan fisik yang mudah diperhatikan adalah menyangkut kawasan pesisir atau daratan. Daerah pesisir adalah yang dekat dengan laut, biasanya berupa daerah datar dengan tanah berpasir. Sedangkan wilayah daratan yang dimaksudkan adalah daerah yang agak jauh dari laut. Daratan dapat berupa daratan rendah maupun daratan tinggi atau pegunungan. Di pegunungan, wilayahnya juga dapat berupa gunung dan lembah yang landai, namun dapat juga berupa tebing-tebing yang terjal. 2. Flora dan fauna. Jenis bunga di berbagai daerah bisa berbeda-beda. Ada daerah yang banyak bunga flamboyannya, ada daerah yang subur saat ditanami bunga bougainville, ada desa yang mengembangkan kebun mawar. Setiap jenis bunga itu dapat memberi keunikan pada masing-masing daerah. Jenis-jenis hewan juga dapat menjadi ciri suatu daerah. Ikan bilis misalnya hanya dikenal di beberapa tempat saja, seperti di Danau Singkarak, Sumatera Barat. Ikan pesut menjadi ciri khas Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, dan jalak putih ada di Bali. Melestarikan flora dan fauna khas masing-masing akan meningkatkan daya tarik lingkungan kalian masing-masing. 2. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial terdiri dari masyarakat dan lingkungan tempat tinggalnya. Ada masyarakat yang kuat mengikuti adat tertentu serta memiliki tokoh yang kuat pula. Ada masyarakat yang tidak menganut adat istiadat khusus. Kegiatan bersama masyarakat yang ini bukan berupa adat melainkan kegiatan bersama lainnya. Lingkungan tempat tinggal antar daerah juga dapat berbeda. Sekarang banyak kampung dan desa mengembangkan keunikan masing-masing. Ada kampung warna-warni, kampung lampion, dan lain-lain. Ada juga hal khusus yang terkait dengan kegiatan warganya. Misalnya kampung hidroponik, karena banyak warga di situ yang menanam sayur secara hidroponik. B. Menghargai budaya lokal. Setelah mengamati lingkungan masing-masing, termasuk tempat-tempat pentingnya, saatnya memperhatikan budaya lokal. Sekarang kita akan bahas apa saja yang termasuk ke dalam budaya lokal. 1. Situs lokal. Setiap daerah memiliki situs masing-masing. Situs yang dimaksudkan di sini adalah tempat yang memiliki nilai sejarah atau riwayat tertentu. Salah satu bentuk situs yang penting dicermati adalah situs sejarah. Situs sejarah yang paling terkenal di Indonesia adalah candi. Selain itu, situs sejarah bisa berupa batu-batu tertentu, seperti batu bertulis, undakan batu kuno, dan sebagainya. Masjid atau gereja tua juga merupakan situs sejarah. Begitu juga makam tokoh masa lalu, rumah lama, bahkan sumur lama sekalipun. Tempat yang dikaitkan dengan legenda juga merupakan situs yang perlu dihargai. 2. Tradisi lokal. Yang dimaksud tradisi lokal di sini adalah tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengan siklus kehidupan maupun kegiatan bersama masyarakat. Di antara tradisi itu antara lain menyangkut kelahiran bayi, khitanan, atau tradisi menyambut akil balik, tradisi dalam pernikahan, hingga tradisi terkait kematian. Selain itu, ada tradisi terkait dengan kegiatan bersama masyarakat seperti syukuran untuk panen maupun penangkapan ikan di laut. 3. Kesenian tradisional. Setiap daerah memiliki kesenian tradisionalnya masing-masing. Di antaranya adalah musik serta tarian tradisional. Di daerah Jawa Tengah antara lain seni mocopatan. Itu jenis kesenian yang sangat tradisional. Ada juga pop tradisional seperti lagu-lagu campur sari. Beberapa daerah juga mengenal seni bercerita. Di kampung-kampung di Aceh ada seni hikayat. Di daerah-daerah Kalimantan dikenal seni lumut.
Lalu ada seni pentas seperti yang berupa wayang, juga ludruk di desa-desa Jawa Timur. 4. Permainan tradisional. Yang juga sangat penting diperhatikan adalah permainan tradisional. Congklak, engklek, engrang, gasing, petak umpet, hingga layangan adalah sebagian dari permainan tradisional. Di beberapa daerah, permainan tradisional yang sudah terlupakan mulai dihidupkan kembali. Ada kelompok-kelompok permainan yang dibentuk lagi. Hal ini penting dilakukan untuk menguatkan rasa cinta pada bangsa. C. Menghargai makanan tradisional. 1. Ragam makanan tradisional. Ragam makanan tradisional mencakup makanan pokok, olahan daging hingga olahan sayuran. Makanan tradisional untuk makanan pokok umumnya berbasis pada beras, jagung, ketela, ubi, dan sagu. Olahan daging sebagai makanan tradisional juga bermacam-macam. Yang berkuah antara lain adalah beragam jenis soto, gulai, serta sop. Lalu ada juga rawon, kuah asam, dan lain-lain. Olahan daging lain adalah beragam sate, rendang, pindang, hingga beraneka ayam dan ikan goreng maupun bakar. Olahan sayur ada yang berupa gado-gado, pecel, gudeg, plecing, gulai paku, pucuk ubi, botok, terancam, dan lain-lain. 2. Ragam minuman tradisional. Masing-masing daerah juga memiliki minuman tradisionalnya. Banyak minuman tradisional yang juga berfungsi sebagai penghangat badan seperti saraba, bandrek, sekoteng, wedang uwuh, wedang secang, bir peletok, dan lain-lain. Lalu ada minuman dingin seperti es cendol, es cincau, es doger, hingga es selendang mayang. 3. Ragam jajanan. Jajanan tradisional di Indonesia banyak yang menggunakan tepung beras serta tepung ketan. Bahan kelapa serta gula merah banyak dipakai untuk jajanan tradisional kita. Pisang juga merupakan bahan yang banyak dipakai untuk jajanan tradisional. Ada yang sekedar dibakar atau digoreng hingga diolah sebagai kue seperti nogosari dan pisang hijau. Dari ketela ada getuk hingga lemet, dari tepung sagu ada bagea dan kue kenari. Sedangkan dari buah-buahan dibuat berbagai macam kue dan dodol. Itu semua contoh jajanan tradisional Indonesia. D. Menghargai produk dan jasa lokal. 1. Kerajinan masyarakat. Kerajinan masyarakat merupakan bentuk produk lokal. Umumnya, produk kerajinan menyesuaikan dengan budaya masing-masing daerah, seperti ukiran Toraja serta patung Asmat. Kerajinan tersebut kebanyakan sebagai hiasan rumah, baik untuk dipasang di dinding maupun diletakkan di meja atau buffet. 2. Produk lokal. Produk lokal mungkin saja banyak terdapat di daerah kalian masing-masing, seperti produk yang berupa sandang atau pakaian, baik yang terkait dengan kerajinan tradisional maupun produk modern. Produk lokal lain yang juga disandang adalah sepatu, sabuk, topi, dompet, hingga tas. Beberapa produk memiliki pasar di berbagai negara, apalagi setelah ada sistem pemasaran secara daring. Produk lokal yang juga menonjol adalah mebel, meja, kursi, lemari, cermin, hingga jendela dan pintu khas Indonesia sangat digemari oleh para pengoleksi di berbagai negara besar di dunia. 3. Jasa lokal. Yang juga perlu diperhatikan di masing-masing daerah adalah penyedia jasa lokal. Tidak sedikit warga yang melayani jasa untuk masyarakat sekitar, seperti jasa rias, jasa fotografi dan video, penjahit, potong rambut, memasak, cuci dan setrika, pertukangan, jasa arsitektur, hingga jasa untuk memijat. Ada juga jasa yang sangat khusus, di antaranya adalah jasa penitipan hewan peliharaan,
jasa konsultasi keluarga, jasa konsultasi talenta dan pengembangan cita-cita, bahkan jasa pengelola pesta pernikahan. Jasa membuat akuarium pun ada di Indonesia dan telah menjadi juara di berbagai perlombaan kelas dunia. Apresiasi lingkungan dan budaya lokal. Apa yang harus kita lakukan untuk mengapresiasi lingkungan dan budaya lokal? Berikut pembahasannya. 1. Aktif melakukan. Seperti disebutkan sebelumnya, setiap kampung, desa atau kelurahan memiliki kesenian lokal masing-masing, terutama seni tradisional. Untuk mengapresiasi atau menghargai produk dan jasa lokal, kalian tentu perlu aktif berpartisipasi ikut berkesenian tersebut. 2. Aktif mengonsumsi. Aktif mengonsumsi makanan tradisional juga merupakan bagian dari mengapresiasi lingkungan dan budaya lokal. Semakin aktif mengonsumsi makanan tradisional, semakin tinggi pula apresiasi kalian pada makanan tradisional. Makanan tradisional dari beberapa negara bisa terkenal di negara-negara lain termasuk Indonesia. Hal tersebut dimulai dari kesungguhan bangsanya untuk mengonsumsi makanan tradisional masing-masing. Nah, kita juga bisa melakukannya agar makanan Indonesia terkenal di dunia. 3. Aktif menggunakan. Bentuk apresiasi lainnya adalah dengan aktif menggunakan, yakni menggunakan produk dan jasa dari lingkungan sendiri. Dengan aktif menggunakannya, kalian menghargai para pembuat produk dan penyedia jasa yang menjadi tetangga kalian masing-masing. 4. Aktif mengembangkan. Selain aktif melakukan, mengonsumsi, dan menggunakan, yang juga diperlukan untuk mengapresiasi lingkungan dan budaya lokal adalah aktif mengembangkan, yakni ikut menata lingkungan sekitar agar lebih baik, berpartisipasi mengembangkan budaya lokal, hingga ikut meningkatkan mutu makanan tradisional serta produk dan jasa lokal. Hal itu dapat kalian lakukan sendiri, antara lain dengan ikut memberi usulan agar kondisi lingkungan ditata lebih baik, juga agar tradisi dan budaya dijaga dan dikembangkan. Lalu makanan tradisional diolah dan dikemas lebih baik, dan produk serta jasa lokal juga ditingkatkan kualitasnya.